Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 13. Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, ini Hari Raya Paskah sudah mulai, ada rentetan acara, dan Yesus sudah tahu persis waktunya dia akan beralih dunia kepada Bapa. Artinya dia akan meninggal, akan mati, dan di sini dikatakan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahnya. Artinya selama hidupnya dia mengasihi murid-murid dan terus mengasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mungkin akan sulit dimengerti ini oleh karena saat itu kemudian iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Jadi Yesus nanti mati itu sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang pertama. Juga ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Rencana Allah, Yesus mati kembali kepada Allah. Tetapi iblis membisikkan kepada Yudas, ialah yang akan mengkhianati yang menyebabkan Yesus mati. Jadi bagaimana ini? Rencana Allah memang Yesus mau mati dan hidup kembali datang kepada Allah. Tapi rencana manusia, rencana iblis adalah mengkhianati dia atau membunuh. Nah, bagaimana ini? Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jelas rencana Tuhan pasti berhasil, tetapi juga iblis yang merencanakan untuk membunuh pikirannya lain. Juga Yudas Iskariot yang divisi iblis mengkhianati Yesus pikirannya lain, bukan ingin menyelesaikan rencana Allah. Bukan demikian. Jadi kan seolah-olah Tuhan berencana memakai iblis, memakai Yudas. Jadi mereka adalah orang-orang atau pribadi yang hebat dipakai Tuhan, rencana Tuhan. Bukan seperti itu ya. Jadi rencana Allah memang tahu Yesus mati, tapi rencana iblis mau membunuh Yesus yang lewat Yudas, dan itu keputusan pribadi Yudas dari bisikan iblis itu bisa semestinya bisa menular. Tapi oke, inilah peranan peranan manusia, tetapi manusia bebas dalam arti tetap dia merencanakan kejahatan tetap jahat. Namun dia sebetulnya bisa tidak ikut rencana itu. Tapi inilah yang terjadi. Jadi agak sulit dimengerti. Rencana Allah, hari Yesus harus mati. Rencana iblis melalui Yudas Iskariot juga membunuh Yesus. Tapi mereka lain pikirannya ya. Artinya tidak sama seperti Bapa itu rencananya. Bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa itu matinya di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Sedang Simon, maaf Yudas Iskariot, Simon, anak Simon yang mungkin nanti dia tidak memikirkan hal itu, yang dipikirkan nanti ternyata uangnya. Jadi beda. Namun itulah Yesus akhirnya mati karena dikhianati oleh Yudas dalam fakta cerita yang peristiwanya nyata, tapi dari sudut Tuhan itu
rencana Tuhan untuk Yesus kembali kepada Bapa, dan di sanalah menunggu kita yang hidup menuruti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur bahwa rencana Allah pasti terjadi di dalam kejahatan manusia sekalipun yang menghalang-halangi, yang mempunyai maksud lain, rencana Allah tetap jadi. Rencana Allah pasti berhasil. Dan rencana Allah keberhasilannya adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Rencananya berhasil. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mensyukuri keberhasilan Allah di dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup dalam perjalanan menuju kepada Allah sama seperti Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita telah dilahirkan baru, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir dari Roh seperti pasal 3 ya, lahir daripada Roh, artinya dari Roh, dari Allah, lalu dulu kita dalam perjalanan menuju Allah. Luar biasa bukan? Dan inilah keberadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menghidupi sebagai anak-anak Allah, memenuhi atau melibatkan firman Tuhan dalam hidup kita untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Pada perjalanan kita menuju kepada Allah. Tuhan Yesus, terima kasih, rencanamu pasti berhasil ya Allah. Rencanamu pasti berhasil dan rencanamu untuk diri kami juga pasti berhasil di tengah-tengah kekurang mengertian kami, di tengah-tengah kekurangan kami dalam menjalani hidup, di tengah-tengah keberdosaan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mohon rencanamu yang luar biasa dalam diri kami nyata dapat kami rasakan sehingga kami penuh syukur dan menikmati berkat-Mu, bahkan membagikan berkat-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.